Kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan, nikmat yang selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin agar tidak melewatkan hari-harinya kecuali mereka mengatakan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, berikan kepadaku al-'afwa, kesehatan, al-'afiyah, keberkahan dunia dan akhirat. Sebuah kalimat yang dikala paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta suatu doa yang sangat mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya amma Rasulillah salillah al-afiyah, wahai paman Nabi Al-Abbas, jangan pernah engkau melupakan agar engkau meminta al-afiyah. Sehingga di antara kalimat yang tidak boleh kita lewatkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Baca setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Baca dikala kita berada di pagi hari, di siang hari, di sore hari, karena itu merupakan di antara langkah awal dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang figur yang sangat mulia, teladan bagi kita bersama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus tahu
setiap kali kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita harus membuktikan bagaimana kita mencintai Nabi. Karena tidak ada kaum muslimin kecuali semua mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan mereka tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena cinta tanpa bukti tidak ada gunanya. Kita mencintai orang tua, tapi kita meninggalkan mereka, tidak merawat dirinya, tidak cinta namanya. Kita cinta kepada keluarga, tapi kita mengabaikannya, tidak cinta namanya. Walau setiap hari kita mengatakan aku cinta kepada kalian. Begitu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Itulah yang disebutkan dalam sebuah gambaran syair. Kalau seandainya kalian betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan apa bukti kalian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang sosok Nabi itu sendiri. Makanya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Zainal Abidin, cucu Nabi, dulu kami mengajarkan anak-anak kami, anak cucu kami, keluarga kami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah Nabi, tentang perjuangan Nabi, tentang akhlak Nabi, sebagaimana kami ajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buktikan kalau kita mencintai Nabi. Salah satu buktinya belajar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semakin kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan kita akan tahu bagaimana sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, ikhwatul Islam, sebelum kita memulai, kita ingin mengenal sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kalimat yang sangat mulia, yaitu Muhammadun. Kalimat Muhammadun itu, ikhwatul Islam, adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, dan itu adalah nama yang terbaik. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita keluarga, anak, keturunan, maka di antara salah satu nama yang terbaik adalah Muhammadun. Makanya kita contohkan misalnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Umurnya tidak lebih daripada 54 tahun sahaja. Namanya terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Tapi siapa nama aslinya? Semua kita tahu namanya adalah Muhammad bin Idris. Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang tahu berapa jumlah anaknya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kita kenal, dan kita semua mencintai Imam Syafi'i. Dan di antara bentuk kita mencintai Imam Syafi'i, kita juga mencintai keluarganya. Siapa di antara kita yang kenal dengan keluarga Imam Syafi'i atau anak-anaknya lah? Ada yang tahu? Berarti kita tidak cinta kepada Imam Syafi'i. Iya atau tidak? Sama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada keluarga Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, istri Nabi. Tahukah kita siapa mereka? Tentu itu merupakan pertanyaan yang wajar. Karena cinta itu harus kita mengetahui. Dulu, ini cerita dulu ya. Dikala dulu, dan setiap kita pasti melewati langkah seperti ini. Dulu, dikala kita ingin melamar seorang akhwat yang akan dijadikan istri, apa yang kita lakukan? Semuanya kita cari. Bahkan kita akan bertanya, bagaimana cara dia berjalan? Bagaimana cara dia makan? Kita ingin tahu tentangnya. Kenapa? Karena kita ingin menikah dengannya, yang mana nanti dia akan, atau kita akan mencintainya. Kita akan ingin tahu semuanya. Itu baru manusia biasa, baru istri kita. Kita ingin tahu semuanya. Dan yang kita cintai adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang telah mewariskan ilmu agama kepada kita bersama. Salah satunya adalah Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan Asy-Syafi'i. Pertanyaannya masih sama. Siapa yang kenal dengan anak-anaknya? Berapa jumlah anak Imam Syafi'i? Kalau kita tidak tahu, kita tutup pengajian kita nih. Selesai sampai di sini. Baik, berapa anak Imam Syafi'i? Berapa? Masya Allah. Siapa? Muhammad bin Idris. Yang kedua, Zainab,
Masya Allah, ini hadiahnya, Masya Allah. Silahkan, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah yahfadzuk. Masya Allah, bisa diaparkan Pak, Masya Allah. Sehat selalu ya, tapi jawabannya salah. Taib, anak Imam Syafi'i ada 4. Nah, yang paling anehnya, namanya tadi yang perempuan betul. Yang paling ajaibnya itu ikhwatul Islam, yaitu nama anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan laki-laki kedua-duanya namanya sama-sama Muhammad. Yang satu namanya Muhammad, yang kedua namanya Muhammad, ayahnya namanya, jadi keluarga Muhammad namanya. Makanya akan kita jumpai para ulama itu ikhwatul Islam, namanya betul-betul ajaib, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saking cintanya kepada kalimat ini, karena memang kalimat ini adalah nama yang luar biasa, dan itu adalah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat indah, Muhammadun. Dan Nabi namanya sangat mulia, dinamakan dengan Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? Ada yang hafal nama nabinya? Tentu itu pertanyaan yang biasa ya. Siapa yang hafal nama nabinya? Dan kaum muslimin tentunya wajib menghafal nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan nama orang lain. Ini nama Nabi kita, junjungan kita bersama, yang apabila kita mengucapkan sholawat kepadanya mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan salah satu nama Nabi yang mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu ikhwatul Islam tentunya memiliki makna, artinya adalah yang dipuji. Jadi Muhammad itu artinya adalah yang banyak dipuji. Maka disebut dengan Muhammad. Muhammad itu diambil dari kata-kata hummida. Hummida itu kalau kita bawakan kepada bahasa kita kalimat fasif. Dan biasanya kalimat fasif itu diawali dengan huruf atau dengan kalimat dilakukan. Begitu juga dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun atau hummida, yang dipuji. Artinya kenapa Nabi disebut dengan yang dipuji? Karena semuanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammadun. Bagaimana cara Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab akhlak yang sangat mulia dan sempurna. Kalau seandainya kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an semua para nabi dan para rasul yang jumlahnya 25. Dan kaedahnya semua yang diceritakan di dalam Al-Qur'an mereka adalah para nabi sekaligus para rasul. Itu kaedahnya. Semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah para nabi sekaligus para rasul. Jadi rasul yang diceritakan 25. Berarti Nabi Adam adalah rasul. Berarti nabi setelahnya adalah rasul. Nabi Nuh adalah rasul. Semua nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah rasul semuanya. Bisa dipahami? Karena tidak mungkin Allah menceritakan 25 kecuali semuanya yang terbaik. Dan semua para nabi terbaik, dan semua para rasul terbaik, dan semuanya adalah para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam, Allah menyebutkan Nabi Adam adalah orang yang ingin selalu kembali kepada Allah. Artinya Nabi Adam mudah bertaubat, mudah melakukan atau mudah mengucapkan kalimat-kalimat merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Nuh, Allah menyebutkan Nabi Nuh itu adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, adalah seorang nabi yang jujur. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Musa, seorang nabi yang ikhlas. Ketika Allah berbicara tentang nabi-nabi yang lainnya, Allah sebutkan sifatnya satu persatu. Namun ketika Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah tidak menyebutkan nabi sifatnya satu persatu, tidak. Tapi Allah menyebutkan secara keseluruhan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Apa artinya? Apa arti wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Artinya bukan engkau memiliki akhlak yang mulia, bukan itu maknanya.
Artinya engkau memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala. Ala itu bagaimanapun, ala itu bagaimanapun kalimatnya pasti berada di atas. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alar asyistawa. Semua kalimat-kalimat ala pasti di atas maknanya. Dan salah satunya adalah sifat tentang Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang memiliki akhlak yang azim, yang mulia, itu banyak. Semua para nabi punya akhlak yang mulia. Nabi, bagaimana kelebihannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alanya, wa innaka la'ala, dan engkau wahai Muhammad memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Maknanya ketika kita berbicara tentang keikhlasan, Nabi yang paling ikhlas. Ketika kita berbicara tentang seorang nabi yang selalu bertaubat kepada Allah, Nabi yang pertama kali melakukannya. Ketika kita berbicara tentang seorang nabi yang betul-betul bersyukur, Nabi yang paling bersyukur. Semua akhlak mulia yang ada pada diri Nabi dan pada diri Rasul, maka Nabi berada di atasnya. Maka Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu merupakan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung di atas rata-rata akhlak biasa. Jadi akhlak Nabi itu ikhwatul Islam tentunya tidak akan sama dengan akhlak yang kita punya. Tapi Nabi melebihi daripada akhlak yang kita punya, terutama akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang kita kenal dengan al-wafa. Dan kita akan membahas tentang al-wafa ini ikhwatul Islam karena ini merupakan akhlak yang sudah mulai kaum muslimin hilang jati dirinya dari kalimat atau dari sebuah akhlak yang mulia ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan gambaran yang paling mulia kepada kita bersama. Sebelum kita membahas tentang nilai al-wafa ini ikhwatul Islam, kita ingin bercerita kepada kaum muslimin atau kepada kita bersama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala datang ke kota Madinah. Kita tahu penduduk Madinah yang dulunya bernama Yasrib itu adalah sebuah kota yang penuh dengan wabah. Tidak ada orang yang berminat tinggal di dalamnya karena banyak terjadi permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah. Dan pada akhirnya ada sebuah peperangan yang terjadi antara penduduk Madinah satu dengan yang lainnya, disebut dengan perang Bu'as. Bu'as itu adalah peperangan yang menewaskan semuanya rata-rata, bahkan pemimpin yang ada di Madinah yang dulu bernama Yasrib tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Agar nanti kita tahu ceritanya kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh dalam selimut. Karena memang dikala Nabi belum datang ke kota Madinah, satu-satunya pemimpin yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dikala dia yang tersisa, maka tentunya dia yang akan diangkat menjadi pemimpin. Jadi dia akan menjadi pemimpinnya penduduk Madinah pada waktu itu. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, berhijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kepemimpinan tidak lagi berpihak kepada Abdullah. Otomatis yang memimpin kota Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul gagal sebagaimana gagalnya pemimpin-pemimpin yang lain. Karena ada kepentingan. Kenapa dia tidak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dia membuat perkara yang baru. Karena perkara itu hanya dua. Kalau tidak muslim, maka mereka kufar. Kalau tidak beriman kepada Nabi, maka mereka mengingkari Nabi, selesai. Itu adalah di antara sifat orang Arab. Makanya kalimat munafik itu tidak ada di bangsa Arab, tidak ada. Kalimat nifak, kalau orang Arab itu iya, tidak. Itu di antara salah satu sifatnya. Dan itu merupakan di antara sifat yang mulia. Sehingga agar kita tahu mengapa Allah mengutus Nabi di bangsa Arab. Tentunya Allah memiliki atau menilai apa kelebihan yang ada pada diri mereka. Salah satunya kalau iya, kalau tidak. Makanya kita lihat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi berdakwah di kota Mekah, yang mengatakan iya, yang mengatakan tidak, berarti mereka musuh. Kalau tidak, kawan musuh. Tiba-tiba di kota Madinah ada kelompok yang ketiga disebut dengan nifaq. Nifaq itu tidak ada di bangsa Arab, tidak ada di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada.
Yang ada itu awal muasalnya adalah Abdullah bin Ubay, nifak. Makanya terowongan, kita misalnya terowongan di bawah, bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Terowongan apa bahasa Arabnya? Misalnya kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah, Madinah misalnya, kita akan melewati terowongan yang banyak sekali. Apa bahasa Arab terowongan? Bahasa Arabnya adalah nafak. Kenapa disebut dengan nafak? Karena dia ada jalan yang lain. Biasanya jalan itu jelas, tiba-tiba dia ada jalan yang lain, maka disebut dengan nafak. Diambil dari kata-kata nifak. Itulah disebut dengan munafik. Ada jalan yang lain. Dan itu awal munculnya adalah dikala Abdullah bin Ubay bin Salul, satu-satunya pemimpin yang ada di kota Yathrib, di kota Madinah. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka seolah-olah dia merasa kepemimpinannya digantikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dia itu jahat kepada Nabi SAW, jahat dan sangat jahat. Dia bersama orang Yahudi, yang namanya munafik, sebuah sifat yang tercela. Dan memang itu merupakan di antara syariat agama. Setiap ada kalimat munafik, maka jauhkanlah dari sifat seperti itu. Baik itu nifak yang besar ataupun nifak yang kecil. Sedangkan Abdullah ini nifak yang besar. Dia berpura-pura masuk Islam, dia sholat bersama Nabi, sholat 5 waktu. Dia mengucapkan syahadat, dia berperang bersama Nabi, dia berjihad bersama Nabi. Semua yang dilakukan oleh kaum muslimin dia lakukan. Tapi dia menusuk Nabi dari belakang. Dan di antara puncak kezaliman yang dia lakukan kepada Nabi, dialah penyebab tertuduhnya ibunda kita Aisyah melakukan perbuatan zina. Wal'iyazubillah. Istri Nabi dituduh melakukan perbuatan zina, itu bukan perkara yang main-main, ikhwatal Islam. Coba bayangkan keluarga kita dituduh melakukan perbuatan zina, berat bagi kita. Nabi tidak bisa berpikir selama 1 bulan lamanya. Kenapa demikian? Istrinya dituduh. Dan yang menyebabkan tuduhan itu tidak lain tidak bukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tidak tahu. Sampai Allah yang menurunkan ayat di dalam surah yang kita kenal dengan surah An-Nur. Bahkan anaknya Abdullah ini, dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya tokoh munafikun, anaknya adalah seorang sahabat yang mulia. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lau syi'ta la'ataitaka bi ra'sih." Kalau seandainya engkau mau ya Rasulullah, aku akan datang kepadamu dengan membawa kepalanya. Artinya kepala ayahnya. Biarkan saya membunuh ayahku ya Rasulullah. Karena orang tahu kalau dia adalah munafik. Dan dialah yang paling kejam kepada Nabi SAW. Sekejam-kejamnya orang Yahudi kepada Nabi, lebih kejam lagi Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah SAW. Sehingga ikhwatul Islam, semua orang tahu bagaimana kezaliman yang dia lakukan. Tapi anehnya, dikala dia meninggal pada tahun ke-9 Hijriah, dia meninggal sebagaimana meninggal kaum muslimin biasa. Dia meninggal di atas pembaringan. Tiba-tiba anaknya Abdullah datang bertemu dengan Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan bajumu dan aku ingin menjadikan bajumu sebagai kafan untuk ayahku." Kira-kira kalau kita berada di posisi Nabi, apa yang kita lakukan? Orang yang jahat, orang yang selalu menyebabkan fitnah, orang yang selalu berkata kasar, yang Nabi tidak pernah bebas dari lisannya, dari lisan dan perbuatannya. Semua makar yang ada, tidaklah orang Yahudi berbuat makar kecuali gara-gara dia. Tidaklah orang-orang Quraisy berbuat makar kepada Nabi kecuali gara-gara dia. Semuanya puncaknya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiba-tiba dia meninggal. Biasanya kalau ada orang jahat meninggal, apa yang kita ucapkan? Jangan ucapkan alhamdulillah ya. Bagaimanapun kalau jahat, tapi selagi seorang muslim, maka tentunya kita berharap agar Allah memberikan ampunan kepadanya, sejahat apapun dia. Selama dia orang yang beriman, sezalim apapun dia, maka kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Contohnya adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW kita tahu, dikala anaknya ini meminta baju Nabi SAW, maka Nabi membukanya. Dan memang ikhwatul Islam, Nabi SAW itu merupakan seorang Nabi yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berkah semuanya. Jasad Nabi berkah. Sesuatu yang menempel pada jasad Nabi berkah. Namun ingat,
keberkahan ini tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Seperti misalnya rambut Nabi berkah, kalau rambut kita banyak kutunya, contoh misalnya. Begitu juga dengan perkara yang lain. Misalnya air sisa minum Nabi, misalnya diminum oleh Nabi air, diludahi oleh Nabi air, sanggup tidak kita bisa meminumnya? Bukan sanggup lagi, kita akan berebutan, karena itu berkah. Tapi kalau sisa minum saya banyak racunnya, banyak kumannya, itu sesuatu yang biasa ikhwatul Islam. Nabi berkah. Dan salah satu keberkahannya itu adalah pakaiannya. Pakaian Nabi itu berkah. Dan di antara salah satu sifat Nabi yang lainnya, la yaruddu sa'ila. Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu sifat yang paling mulia. Makanya orang dermawan, itu bahasa di dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama disebut dengan al-ata, orang yang suka memberi. Dikala diminta dia beri, tapi pemberiannya sesuai dengan yang diminta. Itu namanya al-ata, orang yang suka memberi, orang dermawan namanya. Di atasnya namanya adalah al-karam. Al-karam itu sebelum orang diminta, tapi dia memberikan lebih daripada apa yang diminta. Itu disebut dengan karam. Kemudian derajat yang ketiga namanya adalah al-jud. Al-jud itu adalah orang yang pengertian lah kalau bahasa kitanya. Dilihat tetangga, kemudian belum ada keluar asap dari rumahnya, maka dia yang menawarkan dirinya. Ini ada makanan, silahkan kalian manfaatkan. Itu disebut dengan jud. Jadi dermawan itu bertingkat-tingkat. Kemudian ikhwatul Islam, yang paling tinggi adalah kedermawanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-isar. Al-isar itu artinya orang yang susah tapi dia tetap berbagi kepada sesama. Itu disebut dengan al-isar. Kalau kita berpunya kemudian kita berikan kepada orang lain, itu perkara biasa, semua orang bisa melakukannya. Tapi dikala kita tidak berpunya, di saat itulah kita berbagi, maka itulah puncak kedermawanan yang sesungguhnya. Disebut dengan al-isar, dan itulah yang dimiliki oleh Nabi dan juga oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahasakan di dalam Al-Qur'an, wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka itu memiliki sifat isar, artinya mereka memerlukan, mereka lapar, tapi mereka tetap berbagi. Mereka membutuhkan makanan, tapi mereka tetap berbagi. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan al-isar, dan itu adalah puncak daripada kedermawanan. Jadi orang yang dermawan itu ikhwatul Islam diuji dikala mereka tidak berpunya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak banyak memiliki pakaian, makanan, peralatan rumah, tidak banyak. Salah satunya adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu adalah di antara salah satu sifat baginda Rasulullah, la yardu sa'ila. Kemudian banyak orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang meminta rambut Nabi. Ada orang yang meminta perlengkapan Nabi. Bahkan ada yang mengambil keringat Nabi. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam barokah, dan Nabi tidak pernah disamakan dengan manusia yang lainnya. Keberkahan itu khusus pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikiaskan. Masalah ini tidak ada kias di dalamnya. Karena kalimat kias itu, kalau seandainya satu nada, satu jiwa atau samalah ibaratnya, dan Nabi tidak akan pernah sama dengan manusia yang lainnya. Nabi itu sempurna, Nabi itu mulia, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu bukti yang mungkin sebahagian kita mengetahuinya, ketika Ummu Sulaim dia mengambil keringat Nabi, kemudian dijadikan sebagai minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ternyata Ummu Sulaim sudah memasukkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil keringat Nabi, karena biasanya Nabi tidur siang, yang disebut dengan qailulah. Dan tidur itu terbagi kepada 3. Ailulah, qailulah, hailulah. Ada 3 macamnya. 2 tercela, 1 terpuji. Dan salah satu tidur yang terpuji disebut dengan qailulah. Sedangkan hailulah dan ailulah silakan cari maknanya sendiri. Qailulah itu merupakan di antara sifat Nabi, dan biasanya Nabi kalau tidur keluar keringatnya. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh Ummu Sulaim. Diambil keringat Nabi, dimasukkan
Kemudian Nabi bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan dengan keringatku? Ya Rasulullah, keringatmu akan kami jadikan sebagai minyak wangi keluarga kami. Karena keringat Nabi indah, ibarat kasturi. Kalau keringat kita, ya macam-macam terasi lah sedikit ya. Artinya tidak boleh disamakan, makanya tidak boleh dikiaskan Nabi SAW dalam perkara keberkahan. Atau yang kita kenal dengan ngalap berkala istilahnya. Zatnya itu hanya kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pakaian Rasulullah SAW. Baju Nabi SAW berkah. Kenapa berkah ikhwatul Islam? Karena baju itu sudah menempel di jasad yang berkah. Makanya sesuatu yang ada pada diri Nabi atau sesuatu yang terpisah dari diri Nabi dan pernah menempel pada diri Nabi, semuanya adalah berkah. Dan kita tahu Nabi tidak punya banyak pakaian, jubah Nabi sedikit. Bahkan dulu pernah ikhwatul Islam, Nabi dihadiahkan jubah. Jubah itu berasal dari Yaman. Dulu pakaian-pakaian yang terkenal, brand lah kalau bahasa kitanya, itu berasal dari Yaman. Orang-orang Mekah mereka biasanya mengambil pakaian, mengambil sendal, bahkan parfum, minyak wangi itu berasal dari Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, ada hadiah dari Nabi SAW atau untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memakai baju tersebut yang baru saja dihadiahkan karena keperluan, bukan karena untuk bergaya. Artinya memang Nabi SAW tidak punya pakaian yang lain. Pakaian Nabi sedikit. Kemudian dikala dihadiahkan, maka Nabi langsung memakainya. Karena memang itu merupakan di antara sifat kaum muslimin. Kalau diberikan kepada kita hadiah, kemudian kalau kita memakainya, orang yang memberikan hadiah gembira atau tidak? Gembira. Itu di antara salah satu sifat untuk menjaga hati saudara yang selalu memberikan kepada kita hadiah. Makanya kalau kita diberikan hadiah yang besar, yang kecil, yang pas untuk kita atau yang bukan, atau yang di bawah kita atau yang di atas kita, terima, pakai, karena akan membuat hatinya bergembira. Begitu juga dengan Nabi SAW. Maka kita lihat di antara salah satu sifat Nabi, Nabi menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Kenapa Nabi menerima hadiah? Karena orang yang berhadiah itu ikhwatul Islam, boleh kepada siapa saja. Boleh kepada orang miskin, boleh kepada orang fakir, boleh kepada orang kaya, bebas. Tapi kalau sedekah itu khusus kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam agama. Makanya salah satu sifat Nabi menerima hadiah. Dan Nabi tidak pernah menolak hadiah dan Nabi langsung memanfaatkannya. Nabi mendapatkan hadiah makanan, Nabi langsung makan. Nabi mendapatkan hadiah pakaian, Nabi langsung makan. Itu akhlak dari Nabi SAW. Kemudian salah satu yang diberikan kepada Nabi adalah pakaian. Pakaian dikala diberikan kepada Nabi, Nabi memakainya karena kebutuhan. Artinya betul-betul Nabi SAW memerlukan pakaiannya. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, dikala Nabi dihadiahkan pakaian, Nabi memakainya. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya. Dikala keluar dari rumahnya, berkumpul lagi dengan para sahabat yang lain. Karena memang Nabi SAW sering duduk di dalam masjid, bercerita bersama para sahabatnya, kemudian berkumpul. Tiba-tiba dikala melakukan perkara ini, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku pakaianmu. Padahal baru saja dipakai oleh Nabi SAW, baru saja dipakai. Dan Nabi memakainya karena Nabi memerlukannya, bukan karena gaya. Artinya kalau bergaya berarti masih banyak pakaian Nabi yang lain. Ini tidak. Nabi betul-betul memerlukannya. Kemudian dikala kalimat ini keluar dari lisan sahabat ini, tanpa panjang atau tanpa banyak berbicara atau tanpa banyak berpikir, Nabi langsung masuk ke kamarnya. Karena kebetulan kamar Nabi, rumah Nabi tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi pun kembali memakai pakaian lama. Dan pakaian yang baru saja dihadiahkan langsung dilipat, dirapikan. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid dan Nabi mengatakan, siapa yang tadi meminta pakaian? Siapa tadi yang meminta bajuku? Maka sahabat ini mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Nabi memanggilnya. Sahabat yang tadi meminta sudah ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena semua mata menuju kepadanya. Sudah tahu Nabi butuh pakaian, Nabi tidak banyak bajunya, tiba-tiba dia minta, takut. Kemudian ikhwatul Islam, dalam keadaan ketakutan karena semua mata melihatnya, dia pun tetap karena dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian akhirnya Nabi memberikannya. Kemudian sahabat ini mengatakan, kenapa aku melakukan yang demikian? Karena aku ingin pakaian yang menempel di jasad Nabi, itulah pakaian yang akan menempel di jasadku sebelum aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya aku ingin dijadikan ini sebagai kain kafanku. Dikala mendengarkan alasannya, baru sahabat yang lain mereka terpukau dengan jawabannya. Ternyata dia melakukan yang demikian agar dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Padahal dia sahabat Nabi. Agar dia tidak ditanya oleh Allah di alam sana atau di akhirat sana, karena dia sudah dibungkus dengan pakaian yang pernah menempel di jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang para sahabat itu mereka sengaja untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembalikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikala dia datang meminta pakaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menolaknya, padahal dia akan menjadikan pakaian ini untuk kain kafan ayahnya. Ya Rasulullah, a'tini qamisak. Ya Rasulullah, berikan kepadaku pakaianmu, jubahmu, dan aku akan jadikan kain kafan untuk ayahku. Padahal ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang paling jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolaknya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya, membuka pakaiannya, kemudian memberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul agar dijadikan itu sebagai kain kafannya. Bukan hanya sampai di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut mensalatkan dirinya. Orang munafik, Nabi tahu orang munafik, para sahabat juga tahu dia adalah orang munafik. Bahkan ayat munafikun turun gara-gara dia. Maka di Al-Quran ada namanya suratul munafikun. Karena siapa ayat ini turun? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi semua orang tahu kalau dia adalah tokoh munafikun. Dia telah berhasil membuat firqah yang ketiga selain muslim, kufar dan munafik. Kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah, ikhwatul Islam, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah bercerita tentang orang-orang mukmin. Sifatnya hanya beberapa sifat saja. Alladzina yuqimunas shalah. Sampai ayat terakhirnya, ulaikal muflihun. Itu bercerita tentang orang mukmin. Kemudian ayat berikutnya Allah bercerita tentang orang-orang kufar. Cuma 2 ayat. Sisanya Allah bercerita beberapa ayat yang sangat banyak sekali tentang orang-orang munafikun. Artinya kejahatan yang mereka lakukan itu sangat berbahaya bagi kaum muslimin, terkhusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tetap memberikan pakaiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mensalatkan dirinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensalatkannya padahal dia adalah rasul munafikin? Engkau tetap salatkan dia ya Rasulullah padahal dia adalah tokohnya munafikun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, Allah berikan kepadaku pilihan. In tastaghfir lahum au tastaghfir lahum. Kalau seandainya engkau tidak beristighfar atau mengistighfarkannya, atau engkau mengistighfar lebih daripada 70 kali, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat ini adalah ayat pilihan. Artinya, wahai Umar, Allah masih memberikan kepadaku pilihan dan aku akan beristighfar untuknya lebih daripada 70 kali. Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini 70 kali. Artinya kalau 70 kali di bawah, maka jangan. Tapi kalau di atasnya, maka silahkan. Dan apa kata Nabi? Aku akan beristighfar kepada Allah untuk dirinya lebih daripada 70 kali. Padahal siapa? Rasul munafikun. Agar kita tahu ikhwatul Islam, bagaimana akhlak mulia Nabi, bagaimana bersihnya hati Nabi. Nabi tahu yang menyebabkan kegaduhan di kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tahu yang menyebabkan propaganda terhadap orang-orang Yahudi juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi juga tahu semuanya. Nabi tahu. Tapi walau demikian, Nabi salatkan dirinya dan Nabi berikan baju pakaian untuk dirinya. Tentunya kita bertanya, apa alasannya? Dan itulah yang akan kita bahas dengan kalimat al-wafa. Jadi semua pembahasan yang tadi kita sebutkan baru muqaddimah. Ini intinya. Siap ya mendengarkannya ya? Kita akan membahas tentang al-wafa, akhlak, adab. Karena bagaimanapun tidak boleh kita berbicara tentang adab dan akhlak kecuali pimpinan kita bersama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dia menyebutkan di dalam sebuah kaidah, kalau kalian ingin berbicara tentang adab dan akhlak, maka ingatlah 4 hadis. Yang pertama, ini adalah kaidah dalam adab dan akhlak, 4 hadis. Yang pertama ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan rata-rata dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, ini hafal ya bagi yang berbicara tentang adab dan akhlak.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Atau di dalam riwayat yang lain au liyaskut. Ada sukut, ada sumut. Ada liyaskut, ada liyasmut. Apa perbezaan antara sukut dengan sumut? Ada yang tahu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat yang lain aw liyasmut. Kita selalu mendengarkan hadis ini. Tapi apa perbedaannya? Ada yang tahu? Apa perbedaan sukut dengan sumut? Sukut itu ikhwatul Islam, dikala kita berbicara, ketika kita ingin melawan, misalnya ada orang yang menggunjing, memfitnah, biasanya kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita ingin membalasnya. Dan kalau kita membalasnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul boleh nih. Boleh atau tidak? Siapa yang berani tanggung jawab? Angkat tangan. Boleh atau tidak? Boleh dibalas sesuai dengan setimpal. Dan itu mudah atau sulit? Tidak bisa kita ukur. Dikatakan kita 1 kali, kita balas 10 kali. Begitu yang namanya manusia. Makanya dianjurkan au liyaskut. Au liyaskut. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita balas dengan setimpal. Bagaimana kita mengukurnya setimpal? Bagaimana caranya? Apakah kita punya timbangan sebelum kita balas? Sulit. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Arti liyaskut itu dia sudah membalas sedikit, sudah keluar dari lisannya sedikit, tapi dia paksa dirinya untuk diam. Itu dia sukut. Kalau liyasmut, dia dari awal tidak berbicara, dia tahan. Itu perbezaannya antara liyaskut aw liyasmut. Jelas sampai sini? Itu hadis kaidah yang pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik atau diam. Makanya pendiam itu merupakan di antara adab yang luar biasa. Karena semakin banyak berbicara, semakin banyak kesalahannya, semakin banyak ketergelincirannya, semakin banyak pula dosa-dosanya. Makanya susah jadi ustadz ya, bicara selalu. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, hadis yang kedua, la taghdab. Nabi SAW berpesan, la taghdab, jangan kalian marah. Kalimat jangan marah itu adalah akhlak yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah marah, habis semuanya. Orang marah menceraikan istrinya, orang marah memukul anaknya, orang marah putus hubungan tali silaturahimnya, orang marah tidak lagi berbicara dengan tetangganya, orang marah tidak lagi disukai oleh kawan-kawannya. Itu semuanya berasal dari kalimat marah. Makanya Nabi memesan, la taghdab, faraddada miraran. Nabi kembali mengulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu adalah etika yang kedua, kaidah adab yang kedua. Yang pertama, katakan yang baik-baik atau diam. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusan dengannya. Kalau bahasa kitanya, jangan kepo lah kalau bahasa kitanya. Jangan terlalu banyak, ini kenapa ya, ini kenapa, padahal bukan urusan dia. Urusan tetangganya, nggak usah kita ikut campur. Urusan orang lain, nggak usah ikut campur. Kecuali kalau orang menawarkan dirinya, tidak menjadi masalah. Makanya itu adalah akhlak yang sesungguhnya. Itu adalah etika dalam berakhlak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa yang tidak ada urusan dengannya. Tidak perlu semua yang ada di dunia kita tahu. Dan itulah ujian kita bersama. Kita ingin mengetahui semuanya, padahal tidak ada urusannya. Yang harus kita ketahui adalah dosa-dosa kita, hutang-hutang kita, muamalah kita. Itu yang harus kita tahu, agar kita bisa menunaikannya di hadapan saudara-saudara kita kaum muslimin, atau kita bisa menunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaidah yang ketiga. Sedangkan kaidah yang keempat, kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka orang lain memperlakukan kita. 4 kalimat inilah kaidah di dalam berakhlak mulia. Siapa yang bisa mengulangnya? Silakan. Tanpa nengok buku.
Baik, silakan. Yang pertama. Silakan maju di sini. Silakan, tidak menjadi masalah. Masya Allah. Biar semuanya bisa mengambil manfaatnya. Silakan. Hah? Sini aja. Silakan, Masya Allah. Semoga nanti bisa mengulang ya, karena ini manfaatnya sangat luar biasa. Taib. Berdiri lah ya, nggak apa-apa ya. Taib. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. 4 hadis yang harus diamalkan. Yang pertama, berbicara baik atau diam. Taib. Yang kedua. Yang kedua, jangan marah, la taghdab. Yang ketiga. Yang ketiga, lompat di saat memperlakukan Taib. orang lain sebagaimana ingin kita diperlakukan orang lain. Taib. Yang keempat. Yang keempat, Ingat tapi lupa ya. ya Ustaz. Ingat tapi lupa ya, betul ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga manfaatnya, barakallahu fiik. Baik. Yang keempat adalah meninggalkan sesuatu yang kita tidak ada urusannya. Itu kaidah. Siapa yang mengatakan kalimat ini atau hadis ini? Atau siapa tadi yang tadi menyebutkan, ulama siapa? Imam Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Silakan dua Pak ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Tapi jawabannya salah Pak ya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, bukan Imam An-Nawawi, tapi kebanyakannya dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Jelas ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama yang bermazhab Maliki, dan dia disebut dengan Maliki kecil, sebagaimana Imam Al-Muzani disebut dengan Syafi'i kecil, sebagaimana disebut Abu Yusuf disebut dengan Hanafi kecil. Karena setiap para ulama itu ada generasi mazhab berikutnya. Dan salah satu generasi mazhab Maliki adalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ikhwatul Islam, mungkin waktu sudah masuk ya, waktu Isya ya. Tanggal 25 atau 25 ya? 25, taib. Kita lanjutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang masalah wafat tadi, ikhwatul Islam, kita bertanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bajunya? Kita kembalikan lagi. Jadi ceritanya bermula pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah adalah saksi sejarah. Kenapa menjadi saksi sejarah? Karena tahun ini merupakan tahun yang mulia bagi kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan yang luar biasa. Maka disebut dengan Badar Al-Kubra. Karena perang Badar itu ada dua. Yang pertama disebut dengan Badar Al-Kubra. Yang kedua tentu kalau ada yang kubra ada yang as-sughra. Ada Badar yang besar, ada Badar yang kecil. Jadi Badar yang besar itu, ikhwatul Islam, dikala pada tahun kedua Hijriah. Badar yang kecil kapan? Setelah terjadinya perang Uhud. Karena Abu Sufyan ketika mereka merasa menang, makanya kita tidak mengatakan kalau kaum muslimin kalah dikala terjadi perang Uhud. Karena ada berikutnya. Abu Sufyan mengatakan, nanti kita akan kembali bertemu di Badar. Nanti kita akan kembali bertemu di Badar. Kemudian pada akhirnya Nabi ingat kalimat ini. Dan Nabi tidak pernah takut. Walau dengan kekalahan, atau walau dengan kekurangan, walau dengan fasilitas yang seadanya. Tapi Nabi tidak pernah takut. Makanya setelah terjadi perang Uhud, Nabi pergi ke Badar. Dikala sampai di Badar, orang-orang musyrikun mereka tidak datang ke Badar. Maka itu disebut dengan Badar yang berikutnya. Sedangkan Badar yang kubra, yang besar, adalah Badar dikala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah, terjadi di bulan Ramadan. Sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang harus kita tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ingat wahai kaum muslimin, ketika Allah memberikan pertolongan kepada kalian, wa antum azillah. Kalian itu berada di dalam keterhinaan. Apa makna keterhinaan? Tidak ada persiapan. Orang kalau perang itu, ikhwatul Islam, banyak persiapannya. Nabi tidak ada persiapannya, karena memang Nabi tidak ingin berperang. Sehingga persiapan Nabi dan kaum muslimin tidak menjadi masalah. Dan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar, Nabi tidak mencelanya, tidak. Karena banyak yang tidak ikut dalam perang Badar. Dan Nabi tidak pernah mencela mereka. Biasanya kalau terjadi peperangan, ada yang tidak ikut, maka mereka tidak ada pilihan kecuali ikut perang bersama Nabi, atau ajukan alasan kenapa tidak ikut perang. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sedangkan di Badar banyak yang tidak ikut, dan Nabi dikala pulang dari Badar tidak pernah memanggil orang-orang yang tidak ikut,
Karena memang tujuan Nabi tidak ingin berperang. Bisa dipahami? Contoh misalnya dikala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu ikhwatul Islam terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Kurang lebih tahun atau perang terakhir yang dirasakan atau yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi pergi ke Tabuk, kemudian pulang dengan membawa kemenangan, maka semua orang yang tidak ikut berperang datang menghadap kepada Nabi dan mengajukan alasannya. Ya Rasulullah, saya tidak ikut karena ini. Dan Nabi mengizinkan semua mereka. Dan bahkan cerita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Ingatlah 3 orang dikala mereka tidak ikut perang. Artinya tidak ikut perang itu sesuatu yang tercela. Lain dikala terjadi perang Badar. Dikala Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, kemudian Nabi pulang ke kota Madinah, tidak ada orang yang tidak ikut, mereka datang minta maaf kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena tujuan Nabi bukan untuk berperang. Bisa dipahami? Tidak sama dengan yang lainnya. Sehingga Allah menyebutkan laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ingat dikala Allah berikan pertolongan dan kalian dalam keadaan terhina. Terhina itu artinya tidak ada persiapan. Memang tujuannya bukan untuk berperang. Sehingga ikhwatul Islam, kuda cuma 2, berperang kuda 2. Kalau bahasa kitanya mobilnya cuma 2, bagaimana bisa menang? Onta yang dijadikan untuk tunggangan kendaraan cuma 70. Dan para sahabat jumlahnya 313 sampai 319 orang. Sehingga Nabi dengannya harus bergantian dengan sahabat yang lainnya. Badar dari Madinah kurang lebih 150 kilo. Sehingga Nabi harus bergantian. Yang satu naik onta, Nabi turun. Nabi juga turun. Kemudian Nabi lagi naik. Kemudian sahabat lagi yang naik. Saking tidak ada persiapan di kala kaum muslimin melakukan perang Badar, maka disebut dengan Badar Al-Kubra. Perang Badar yang tidak ada persiapan, tapi Allah berikan kemenangan. Disitulah awal cerita kenapa Nabi SAW memberikan pakaian ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan, sebelum terjadi peperangan, apa kata Nabi? Kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas, maka jangan kalian bunuh dia. Siapa itu Al-Abbas? Paman Rasulullah SAW. Karena Al-Abbas ini, dia sudah masuk Islam atau belum? Jawabannya nanti kita sambung setelah Isya. Tapi karena waktu kita masuk waktu Isya ikhwatul Islam, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita bersama, dan insya Allah kita sambung setelahnya, dan semoga memberikan faedah. Dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.